Letkol Infantri Ginanjar Wahyu Tomo selaku Komandan Satuan Tugas FPC 26N2 Unifil, sekaligus Ketua DKM Masjid Al-Hidayah Sudirman Camp, melaksanakan kegiatan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah di Masjid Al-Hidayah. Sekaligus pemberian pembekalan umroh kepada prajurit yang ingin melaksanakan umroh nantinya. Pada kesempatan ini Letkol Infantri Ginanjar Wahyu Tomo memaparkan secara umum berapa biaya dan pelaksanaan umroh tersebut, dan dilanjutkan secara detail oleh Serda Ferry Gustian, anggota Satgas FPC 26N2 Unifil. Puji-puji kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam acara memperingati malam 1 Muharram 1444 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali acara kita pada malam hari ini, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah kepada Kopda Jamil beserta Praka Ramiji disertai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama di masjid yang sangat kita banggakan, Masjid Al-Hidayah. Dan mungkin baru pertama kalinya pada malam hari ini kita melaksanakan kegiatan di masjid ini yang setelah kita masjid ini jadi. Karena terakhir kita melaksanakan kegiatan ibadah bersama itu kalau nggak salah sekitar mungkin 3 bulan yang lalu. Nah, pada saat itu kalau nggak salah pada saat Maulid Nabi, di mana H-3 sebelum H-2 hari sebelum pelaksanaan yang sudah kita rencanakan waktu saya dapat musibah sehingga begitu yang saya kecelakaan itu sebelum puasa itu. Oh, puasa itu bukan Maulid ya. Peringatan Nuzulul Quran, Nuzulul Quran. Jadi H-3 sebelum hari karena saya jatuh di sana sehingga waktu itu saya tidak bisa
mengikuti. Jadi baru kali ini mungkin saya sebagai ketua DKM membuat kegiatan yang saya bisa hadir pada malam hari ini. Kebetulan malam hari ini adalah malam 1 Muharram. Kalau kita orang Jawa sering bilangnya malam 1 Suro. Kalau mungkin kita orang Jawa mungkin sering, kalau misalnya di Indonesia mungkin Pak, ini kita sering biasanya untuk membersihkan keris apa itu pusaka-pusaka ini ya malam 1 Suro ini, atau mungkin di Solo apa ada tradisi apa itu kerbo apalah intinya itu tradisi di Indonesia. Ya pada malam hari ini kita ya sebenarnya tidak memperingati, hanya mengingatkan saja bahwa tahun baru kita sudah sebenarnya tahun baru kita sebagai umat Islam ya sekarang ini sebagai Hijriah. Yang kita gunakan selama ini Masehi yaitu tahun barunya internasional, yang sebenarnya kalau kita runtut-runtut itu sebenarnya ya itu bukan dari agama kita, tapi selama ini kita laksanakan itu karena sebagai hari internasional kita ikuti, tidak apa-apa, tapi ini kita memperingati bahwa sekarang ini kita sudah tahun baru Hijriah 1444 Hijriah. Jadi intinya malam ini saya memberikan informasi terkait kita mulai bulan depan sudah bisa umroh. Jadi mungkin saya nanti akan menyampaikan tidak berupa 1 Muharram itu apa atau 1 tahun Dzulhijjah apa, tapi terkait dengan sudah ada informasi bahwa kita sudah umroh. Kemarin Pak Rahman dari KBRI Indonesia sudah kesini, sudah paparan terkait dengan biaya dan lain sebagainya, kapan waktunya kita sudah mengontor. Tetapi kemarin hari Kamis kemarin dari Indobat Indonesia Travel juga ada paparan terkait dengan umroh ini. Jadi akan saya sampaikan seluruhnya malam hari ini biar kalian ada gambaran. Jadi saya di sini sebagai ketua DKM tidak langsung wah karena saya dekat Pak Rahman kita pakai Pak Rahman. Enggak. Jadi misalnya saya akan sampaikan apa adanya, nanti silakan kalian memilih. Tetapi yang memang sudah awal kita sampai ke sini, sampai sudah datang ke sini Pak Rahman sebagai pihak KBRI, ataupun nanti saya jelaskan siapa yang paparan dan berapa biayanya. Sebagai mungkin kalau yang kemarin pasukan sudah mengikuti, yang rekan-rekan kita tidak mengikuti karena berupa online. Kita langsung saja pada malam hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1440 Hijriah. Kemudian ini saya sekali lagi tidak menceramai atau bikin tausiah atau bikin apa yang kita, tapi saya hanya menyampaikan biar ada kita gambaran seperti apa sih umroh. Saya bikin sedikit ya mungkin menyuppin saja dari mana, dari YouTube. Ada suaranya nggak ya? Ya seperti yang tadinya masih ragu-ragu jadi apa namanya, jadi yakin. Yang tadinya mungkin masih ini saya hanya secara umumnya, nanti akan detail bagaimana niatnya, bagaimana cara secara detail akan disampaikan oleh Pak Ferry pada kesempatan nanti sesi kedua, yaitu tentang penyampaian saja bagi kita menonton. Kita dengarkan saja. Dan memakai pakaian ihram. Kedua, pakaian ihram bagi laki-laki berupa 2 lembar kain ihram yang berfungsi sebagai sarung dan penutup pundak. Adapun bagi wanita yang memakai pakaian yang telah disyariatkan yang menutupi seluruh tubuhnya, namun tidak dibenarkan memakai cadar atau niqab, yaitu penutup wajah, dan tidak dibolehkan memakai sarung tangan. Ketiga, berihram dari niqab dengan mengucapkan labbaika umrah, yang artinya aku memenuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umrah. Keempat, jika khawatir tidak dapat menyelesaikan umrah karena sakit atau adanya penghalang lain, maka dibolehkan mengucapkan persyaratan setelah mengucapkan kalimat di atas dengan disunnah. Mungkin saya sudah ada, nanti akan lebih detail disampaikan oleh Pak Ferry. Jadi setelah nanti saya baru akan detail, takutnya saya salah. Jadi saya karena saya belum pernah umroh, jadi saya nungguin di YouTube, maksudnya biar ada gambaran. Oh seperti itu kamu kalau misalnya umroh. Ya kalau sudah misalnya masih ragu-ragu ya seperti itulah nanti kurang lebih laksana umroh nanti bagaimana mau bertemu dengan apa namanya Masjidil Haram dan lain sebagainya. Nanti secara detail akan dijelaskan terkait masalah teknisnya akan oleh Pak Ferry. Dan gimana saya nggak ikut umroh ya apa ini sebagai pengetahuan saja buat kalian mungkin yang di sini yang menambah informasi dan menambah ilmu lah segala macam. Itu saja kurang lebih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Pertama-tama sekali, segala puji hanya milik Allah. Tidak bosan-bosannya kita untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana begitu banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat hidup, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita pada malam ini bisa kita berkumpul, dan terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam yang membawa kita untuk selalu bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabiullah. Semoga juga tercurah buat keluarga-keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in, para pengikutnya yang senantiasa selalu menjalankan risalah-risalah beliau, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di dalam masjid ini kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kita akan masuk kepada tata cara atau teknisnya pelaksanaan umroh. Yang pertama, persiapan sebelum berangkat. Mungkin dari para calon jamaah umroh, bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita berangkat misi, mungkin pada saat waktu PDP kita sudah punya angan-angan atau timbul niat pengen berumroh. Dan kita dengar dari Satgas yang lama, pada saat mereka bertugas di sini, mereka belum berkesempatan untuk mendapatkan kesempatan untuk ibadah umroh. Sehingga kita pada saat berada di Indonesia, kita selalu berdoa, berniat pengen umroh. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memudahkan kita. Sudah nampak titik terang sekitar di Masjid Nabawi itu adalah 1000 rakaat. Di masjid-masjid lain 2 rakaat saja, 2 rakaat sunat, sholat sunat. Ya, kalau kita hitung 2 rakaat kita melaksanakan sholat sunat sudah 1000. Kalau kita hitung sholat di sini, ya saya hitung-hitung satu bulan cuma 150 kali 12 belum sampai 1000, itu setahun. Sementara di sana 2 rakaat saja kita laksanakan sudah dapat pahala kebaikan 1000. Ya, jadi saya mengimbau nanti pada saat berada di Masjid Nabawi, maksimalkan ibadah kita, jangan ada yang terlewat, baik itu ibadah qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sekalipun juga sholat tahajud, ya diusahakan laksanakan di masjid, baik itu nanti kalau di Madinah di Masjid Nabawi, kemudian di Mekah Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram itu lebih banyak. Berapa? Ada yang tahu? 100.000. Ya, 100.000. 2 rakaat sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 dibanding dari masjid-masjid di luar Masjidil Haram. Makanya 3 hari di Madinah, 3 hari di Masjidil Haram, mari kita manfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk melaksanakan ibadah. Ini sebagai motivasi saja buat kita semua. Kalau memang betul-betulnya kita untuk ibadah, bukan untuk konten, insya Allah saya jamin mungkin bapak-bapak bisa melaksanakan itu dengan ikhlas. Intinya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini dia. Yang pertama, sunnah-sunnah yang kita lakukan harus ya menggunting kuku, memotong kumis, menghilangkan segala bulu-bulu. Kemudian mandi menggunakan wewangian, kemudian memakai minyak wangi dan pada badan. Cukup pada badan, tidak boleh pada kain ihram. Adapun wanita
dia tidak dianjurkan untuk memakai wangian. Kemudian yang keempat, memakai pakaian ihram. Untuk wanita tidak ada pakaian khusus untuk ihram. Silakan memakai pakaian apapun, asalkan pakaian menutup seluruh badan dan tidak ketat. Tapi lebih dianjurkan itu yang berwarna gelap untuk yang wanita. Dan tidak boleh memakai niqab atau cadar, kaos tangan. Namun kerudungnya harus dapat dihulurkan ke bawah untuk menutupi kepala, wajah ketika di hadapan laki-laki bukan mahramnya. Jadi sifatnya yaitu kerudung syar'i yang panjang, yang seperti mukena. Nah begini, yang untuk bisa kita lihat, yang untuk laki-laki ini dua kain ihram, yang di atas namanya rida, yang di bawah namanya kain izar. Yang untuk perempuan seperti mukena, ya dianjurkan yang berwarna gelap. Kita masuk kepada pemahaman ihram. Ihram, Anda berniat untuk masuk melaksanakan an-nusuk atau umroh yang Anda kehendaki jika Anda telah niat untuk masuk ke dalam an-nusuk dan Anda telah bertalbiyah, maka Anda telah berihram. Ya, sampai di sini Pak, perjalanan ini kalau perjalanan kita yang dari Madinah dulu kemudian ke Mekah. Lain halnya kalau perjalanan dari Mekah kemudian baru ke Madinah. Tapi biasanya kebanyakan travel itu biasanya ke Madinah dulu. Ke Madinah dulu 3 hari baru perjalanan ke Masjidil Haram. Yang berikutnya tempat-tempat ihram. Nah ini tempat-tempat ihram, memulai ihram disebut miqat. Itu namanya miqat ya, tempat mengambil yang tadi saya bilang Zulhulaifah yang sekarang labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, setelah kita berihram, kita bertalbiyah sampai menuju Masjidil Haram selama perjalanan lebih kurang 6 jam. Apabila ngantuk bagaimana? Silakan tidur, kemudian kalau terbangun silakan lanjutkan talbiyahnya. Khusus untuk yang bapak-bapak diusahakan bertalbiyah dengan suara yang keras. Kemudian kalau untuk ibu-ibu hanya cukup yang didengar dengan dirinya sendiri saja. Dalam kegiatan ini, diharapkan para personil Satgas yang ingin melaksanakan umroh dapat memahami dan membekali diri tentang tata cara umroh nantinya.